berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas boleh memulai. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada bagian kita bernyanyi terlebih dahulu. Oke, semuanya boleh dibantu berdiri. Siang hari ini adalah ukuran pemusatan data. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama peserta didik dapat menentukan titik tengah dari suatu data kelompok. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai tengah. Kalau yang pertama dia titik tengah, kalau yang kedua dia nilai tengah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menghitung ukuran dari pemusatan data. Nah, Ibu punya beberapa pertanyaan pemantik untuk mereview kembali materi terkait statistika ini. Pertanyaan pertama, apakah kalian masih ingat terkait materi statistika ini? Masih, ya. Kelas berapa kalian sudah menemukan statistika? Kelas 10. Tapi kalau kita berpijak dari sebelumnya, kita sudah pernah mengenal statistika ini di kelas 5 SD. Ya, kita sudah pernah mencari berapa nilai rata-rata, berapa nilai tengah, berapa nilai modus. Tapi kalau di SD dulu kita hanya mencari dalam bentuk data tunggal, ya. Oke. Nah, pertanyaan ketiga, statistika itu kan terdiri dari dua. Ada
ada ukuran pemusatan data, ada juga ukuran letak. Nah, kalau untuk ukuran pemusatan data itu apa saja? Mean, terus median, terus kalau ukuran letak kalian sudah pernah belajar belum? Sudah. Apa saja ukuran letak itu? Kuartil. Oke. Akan tetapi untuk pertemuan kali ini kita bahas terkait ukuran pemusatan data. Oke. Kalian tahu dengan kain ini? Tahu. Kain ini untuk beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun, tepatnya di tahun kemarin mungkin kain ini lagi booming-boomingnya, benar? Iya. Banyak kalangan baik remaja, anak-anak maupun orang tua yang menggunakan pada saat proses pembuatan bajunya dengan menggunakan kain jumputan. Kain jumputan itu berbagai macam jenis, ya, bisa digunakan laki-laki dan bisa juga digunakan oleh perempuan. Nah, untuk menilik atau melihat bagaimana sih indahnya corak si jumputan ini, kita lihat dulu video berikut ini ya. Dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu sekarang kita lihat kerajinan khas dari Palembang, fans. Ini dia kain jumputan pelangi. Disebut kain pelangi karena warna yang digunakan dalam membuatnya meriah seperti pelangi, fans. Nah, corak inilah yang membedakan kain pelangi Palembang dengan kain yang menggunakan teknik jumputan dari daerah lain. Salah satu pusat kain pelangi yang terdapat di Kelurahan Tuan Kentang ini gak hanya memproduksi kainnya saja, tapi bisa ditemukan berbagai jenis baju yang gak kalah modis. Friends, untuk jemputan pelangi biasanya menggunakan kain katun, sutra, chiffon, dan masih banyak lagi. Motif dasar kain pelangi dibuat dengan mengikuti pola yang sudah ada, karena sudah ada cetakannya, jadi hanya perlu diaplikasikan pada kain saja. Oh iya, ada beberapa cetakan motif yang cukup terkenal dalam pembuatan kain jemputan pelangi ini, fans. Mulai dari motif lupis, bintang 4, terowongan, daun-daunan, bintang 6, dan mawar. Kain yang sudah bermotif kemudian dijahit dengan teknik jeruncur. Proses ini dilakukan dengan menjahit tiap garis pola tuh. Cara ini juga bisa menentukan warna favorit agar tidak tercampur dengan warna lain. Selanjutnya baru bisa diikat deh. Meskipun terlihat sepele, proses yang satu ini termasuk proses yang paling sulit. Setiap sisi pola diikat dengan tali rapi ya, fans, dalam kain berukuran 3 meter. Biasanya membutuhkan waktu hampir 6 hari. Nah, proses ini nih yang disebut dengan jumputan. Itu loh teknik pengikatan kain yang menggunakan tali saat akan diwarnai. Fans, kalau luas kakinya sudah mengecil, tinggal warnai aja deh. Oh iya, fans, banyak juga loh yang menyebut batik jumputan dengan batik ikat celup. Penyebutan ini mengacu pada proses pembuatannya yang mencelupkan kain ke dalam pewarna. Menurut sejarahnya, teknik ikat awalnya berasal dari Tiongkok. Selanjutnya berkembang sampai ke India dan masuk ke beberapa wilayah di Indonesia melalui misi perdagangan. Kain yang sudah berwarna ini kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Baru deh ikatan pola dibuka. Selanjutnya bisa dijemur, fans. Dari sekian banyak motif kain jumputan pelangi khas Palembang ini menjadi motif yang paling sulit. Gak heran kalau tiap kain memiliki ciri khas masing-masing. Tadi proses dari bagaimana sih terkait kain jumputan ini, ada lagi kain yang hampir sama proses pengerjaannya dengan kain jumputan. Apa kalian tahu? Benar sekali apa? Iya, benar. Ya, tapi untuk proses pembuatan kain ini tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, selanjutnya untuk memperdalam lagi terkait materi yang telah ibu sampaikan, silakan
kelompok terdiri dari 6 orang, ya. Satu kelompok terdiri dari 6 sampai 5 orang. Oke? Silakan. Ya, di bagian belakang ya. Kalau ada kekeliruan terkait soal yang ada di dalam KPD, boleh ditanyakan ya. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu petunjuk dari KPD-nya, tuliskan identitas kelompok, ya. Ditulis seluruh nama kelompoknya, ada siapa saja ditulis. Bacalah soal dengan baik dan cermat, kerjakan dengan perintah yang ada. Bertanyalah kepada guru jika mengalami kesulitan. Untuk permasalahan yang pertama kita mencari nilai rata-rata, sedangkan untuk permasalahan yang kedua kita mencari nilai median, sedangkan permasalahan yang terakhir itu mencari nilai. Silakan dibacakan.
FI-nya itu kita jumlahkan dulu dari seluruhnya ya, dari 6 sampai 7. Nah, setelah hasilnya itu 100 sampai 100. FI sama FI-nya itu kita jumlahkan dari XI yang ini, XI 1 jumlahnya dari yang ini. Sekian penjelasan dari Najwa. Kalau ada salah kata, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kan tepuk tangan. Untuk mencari nilai rata-rata kita harus menjumlahkan terlebih dahulu nilai dari frekuensinya. Ya, setelah itu kita cari nilai dari nilai tengah dari panjang kelas. Nilai tengah dari panjang kelas berbeda dengan nilai tengah. Kalau nilai tengah dia termasuk median. Kalau nilai tengah dari panjang kelas kita cukup menjumlahkan TP dan TA, tepi bawah dan tepi atas kita bagikan dengan 2. Lalu kita kalikan nanti FI-nya kita kalikan dengan XI, kita cari sigmanya berapa. Dapatlah di sana rumusnya sigma FI dikali XI per sigma dari FI, ya. Oke, boleh diperhatikan. Nanti itu punya di bawahnya itu terdiri dari jawaban. Nanti ada soal yang berjalan, ya. Kalian di sini adalah tugasnya menjodohkan atau memasangkan di mana soal dan jawabannya itu harus benar. Oke? Kalau bisa angkat tangannya, ya. Semuanya harus berpartisipasi. Boleh dilihat, kita mulai ya. Nah, di sini kelihatan nggak? Oh, ya, pertanyaannya. Nah, ya, coba dilihat. Nah, di sini di bawahnya ini ada jawaban. Ya, nanti yang berjalan ini soalnya. Angkat tangannya. Menurut kalian jawabannya apa? Data primer yang telah diolah dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer disebut apa? Nggak kelihatan. Apa? Sekunder. Kita lihat. Ini ya berarti. Oke. Mengawasi sales, penjualan, marketing pemasaran, dan pengembangan produk merupakan contoh data statistik di ini data kualitatif itu 1, 2, 3 nggak mungkin ya karena tidak ada pilihan. Jadi ini jawabannya gimana? Angkat tangannya. Apa? Kuantitatif kita lihat. Ini ya, kuali. Mana kuali sayang? Di sini kuali nak. Kuali. Oke, kita lihat ya. Kurang keras ya. Kita lanjut lagi di soal ketiga. Berikut ini cara-cara penyajian data statistika. 1 tabel, 2 diagram, 3 kolom, 4 grafik, 5 zigzag. Manakah yang tepat? Yang 1, 2, 4. Kita coba lihat. Oke, tangan. Di depan sudah ada soal asesmen formatif. Ibu sudah sediakan kertas A4 untuk kalian tuliskan jawabannya di sini. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor absen. Ya, kerjakan dari data tersebut kalian mencari nilai rata-rata, nilai tengah sama
Oke, kalau sudah, jadi apa sih yang bisa kalian simpulkan untuk pembelajaran kita pada siang hari ini? Coba ada yang bisa? Yang bisa? Ya, boleh sebutkan apa saja, Chef? Jadi hari ini kita belajar tentang statistika cara mencari modus, median, dan juga modus, median, dan mean. Jadi untuk mencari modus, median, dan mean itu berdasarkan cara yang tertata. Jadi kalau misalnya kita mencari dalam tabel, apa mencari tabel dari dahulu, mencari SK dan lain-lain. Jadi proses pencarian itu berbeda juga. Statistika itu menurut saya itu sangat bermanfaat dalam hidup sehari-hari. Terima kasih untuk tangan dulu. Hari ini kita belajar terkait statistika dengan submateri ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini sudah kita jumpai dari kelas 5 SD, ya. Akan tetapi dari SD sampai ke SMP kita hanya menghitung menggunakan data tunggal saja, ya. Belum terlalu mendalami terkait data kelompok, ya. Untuk ukuran pemusatan data ini terdiri dari 3, ada rata-rata, ada nilai tengah, sama modus, ya. Pengerjaannya sama, benar kata si Ana tadi. Kita harus hari ini kita belajar terkait ukuran pemusatan data. Insya Allah minggu depan kita akan belajar kelanjutan dari statistika dengan submateri ukuran letak yang terdiri dari kuartil, desil, desil. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, boleh dibantu dulu ketua kelas untuk doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya teman-teman, kita berdoa dan saja doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ya, jangan berhenti untuk proses, bukan protes. Ya, berproseslah terus. Tidak ada kata yang tidak bisa. Ya, semuanya bisa kalau dia ada usaha. Ya, oke. Terima kasih. Ibu ucapkan, Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah juga Ibu mohon ampun. Ibu minta maaf kalau ada tutur kata, baik perbuatan maupun lisan Ibu yang menyakiti hati kalian. Ibu harap semua yang kita dapatkan ini dapat menjadi ladang pahala bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.